Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Aulia Sajdah dengan NIM 7211422424. Di sini saya akan memaparkan tugas mengenai studi kasus penyelesaian sengketa Apple dan juga Samsung. Untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah dari kasus penyelesaian sengketa Apple dan juga Samsung, yaitu diawali dengan perseteruan antara Apple dan juga Samsung pada tahun 2011 saat Apple menuduh Samsung melanggar hak paten karena telah meniru desain iPhone dan juga fitur perangkat lunak untuk ponsel seri Galaxy S. Namun demikian, Samsung juga menggugat balik Apple karena tidak membayar royalti atas penggunaan teknologi transmisi kabelnya. Sejak saat itu, menurut Korea Times, jumlah paten yang disengketakan ini semakin meroket. Begitu juga dengan jumlah pengadilan yang terlibat di berbagai negara. Kedua perusahaan tersebut saling tuding berulang kali mengenai penciplakan tampilan dan juga fungsi perangkat smartphone dan juga tablet mereka. Kemudian untuk permasalahan kasus, pada bulan April 2011, Apple telah mengajukan gugatan yang menuduh Samsung telah meniru tampilan dan juga nuansa iPhone ketika perusahaan Korea tersebut menciptakan lini ponsel Galaxy-nya. Samsung menggugat balik Apple karena tidak membayar royalti atas penggunaan teknologi transmisi nirkabelnya. Perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan kesediaan untuk berkompromi dalam upaya menghindari tuntutan hukum. Atas saran dari pengadilan California, mereka mengurangi setengah dari jumlah paten yang disengketakan. Namun, bahkan ketika para CEO duduk di meja untuk mediasi, mereka yang didesak oleh pengadilan, Apple dan juga yang mengajukan mosi yang meminta hakim ketua untuk melarang penjualan Samsung Galaxy Tab 10 dengan alasan bahwa tablet tersebut dirancang untuk mencerminkan iPad generasi kedua Apple. Kedua belah pihak ini mengatakan bahwa mereka berharap untuk menghindari perselisihan hukum. Mengingat Samsung adalah salah satu pemasok terbesar Apple, kedua perusahaan tersebut memiliki insentif yang kuat untuk mengatasi perselisihan mereka dan juga membangun kemitraan yang berkelanjutan. Namun, pembicaraan yang dimediasi selama 2 hari antara para CEO dan juga pada akhir Mei berakhir dengan kebuntuan, dan kedua belah pihak ini menolak untuk mundur dari argumen mereka. Gugatan tersebut ini kemudian diadili 2 kali dan juga Apple akhirnya memenangkan lebih dari 409 juta US dollar. Juri pada tahun 2012 lalu sempat memenangkan Apple dan juga mengharuskan Samsung untuk membayar lebih dari 1 miliar US dollar. Meski belakangan hakim federal mengurangi denda menjadi 450 juta US dollar. Perseteruan ini terus berlanjut hingga ke Mahkamah Agung yang memutuskan Samsung untuk membayar denda sebesar 399 US dollar. Hakim kemudian mengirim kasus ini ke Pengadilan Distrik California Utara untuk menyelesaikan denda. Namun, ketika dibawa ke pengadilan yang lebih rendah ini, para juri berpihak kepada Apple dan juga mengharuskan pihak Samsung membayar sejumlah kerugian. Profesor Hukum Paten dari Universitas Villanova Michel Rhys mengatakan putusan ini menjadi babak penyelesaian baru yang mengharuskan Samsung merogoh kocek tambahan untuk membayar denda. Kemudian, Michel ini mengatakan bahwa Apple telah memenangi mayoritas pertempuran ini. Namun, bukan berarti Samsung kalah total. Apple memang berhasil untuk memenangi dengan keputusan hukuman sebesar 1 miliar US dollar yang menunjukkan bahwa Samsung benar-benar meniru Apple. Akan tetapi, Michel memandang bahwa Samsung juga berhasil menghindari hukuman, yakni larangan penjualan ponsel di Amerika Serikat. Kemudian untuk yang terakhir, untuk solusi dan juga kesimpulan pada studi kasus ini, permasalahan yang ada dapat berakhir dengan terjadinya negosiasi antara pihak Apple dan juga Samsung atas bantuan dari pihak pengadilan.
Pada studi kasus ini, mediasi sebagai teknik penyelesaian perselisihan antara negosiator bisnis akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk berhasil ketika para pihak ini enggan untuk menjadi peserta dibandingkan dengan ketika mereka secara aktif terlibat dalam mencari solusi. Ketika negosiator ini merasa telah menghabiskan banyak waktu dan juga energi dalam suatu kasus, mereka mungkin akan merasa telah mengeluarkan terlalu banyak uang untuk berhenti. Selain itu, semakin lama mereka bertengkar, untuk kemungkinan besar mereka akan semakin bertengkar dan tidak kooperatif. Ketika timbul perselisihan bisnis, kita harus selalu melakukan yang terbaik untuk bernegosiasi atau memediasi solusi sebelum membawa kasus ini ke pengadilan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.